Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini Pisces adalah kenapa ya sikapnya begitu dingin kepada kamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya Pisces, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. 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 Kenapa sikapnya begitu dingin kepadamu, Pisces? Oke, kita lihat. Wow, saya lihat di sini masalah keuangan Pisces ya. Ada beberapa saya lihat di sini mungkin pasangan kamu ya entah sudah nikah ataupun belum, memang kondisinya lagi pusing, stres ya, sehingga ya mungkin ada hutang, ataupun mungkin kondisinya lagi nggak punya kerjaan sehingga nggak punya uang ya, ataupun mungkin saya lihat di sini tidak ada transparansi keuangan. Ini lebih ke keuangan ya. Kenapa sampai dia dingin kepada kamu? Karena tidak ada komunikasi yang baik, transparansi keuangan, dan mungkin kondisinya lagi banyak masalah keuangan ya, mungkin ada hutang piutang, ataupun mungkin kondisinya juga ya, kalau seandainya kamu belum menikah, mungkin kamu sudah mau menikah tapi uangnya belum ada, jadi dia tidak bisa merealisasi janji dia ke kamu, ataupun sebaliknya kamu yang tidak bisa merealisasi janji kamu ke dia, akhirnya dia murung ya, dan bad mood kepada kamu ya. Ini energinya bisa juga terbolak-balik, jadi kamu bisa menyesuaikan aja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun ini tidak ada di kamu, berarti mungkin di energi pasangan kamu, ataupun kalaupun seandainya juga tidak ada di energi kamu dan pasangan kamu, berarti energi orang lain. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih, memang saya lihat dia banyak kekecewaan, entah dalam diri sendiri ataupun dengan kamunya, yang mana ada sakit hati yang mendalam juga, mungkin ada ucapan ataupun ada tindakan kamu yang membuat dia patah hati, sakit hati ya. Saya lihat di sini dia lebih ke prioritas ya, dan ya masalah yang tadi saya bilang ya, keuangan, dimana mungkin kondisi dia lagi mumet, stres ya, tidak ada duit, ataupun mungkin kondisinya juga kapan ya saya nikah, kok kamu nggak lamar-lamar saya, padahal mungkin kamunya sendiri juga kurang duit ya. Nah ini ataupun mungkin ada hadiah yang sudah kamu janjikan tapi hadiah itu belum kamu berikan ya, artinya kamu janjikan sesuatu kamu belum beli ya, karena ya duitnya juga mungkin belum cukup, ataupun mungkin dialihkan ke yang lebih urgent ya, seperti gitu, sehingga ada kekecewaan, ataupun juga saya lihat di sini masalah yang tadi saya bilang prioritas ya. Kenapa dia kecewa juga dengan prioritas, artinya tidak diperjuangkan, ataupun ya terkadang kamu malah mengecewakan dia, kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri, kamu lebih fokus pada kerjaan kamu atau sahabat kamu. Nah ini ya, yang mana dia merasa sepi, sendiri, nggak nyaman, tidak bebas
terkadang juga cemburu, entah kamu yang cemburu entah dia, karena saya lihat juga di sini ada intervensi dari orang luar ya, yang mana suka ngompor-ngomporin ya, mungkin sahabat kamu ataupun mungkin teman dia, ataupun mungkin juga dari keluarga ya, kamu bisa memposisikan itu yang mana ya dia nggak nyaman ya, dia cemburu, nggak nyaman, udah pertama pikiran negatif terhadap kamu, tambah lagi pikiran dari luar ya, dan akhirnya ya sebenarnya masalah nggak perlu ada tapi malah diadakan, ataupun mungkin membesar-besarkan masalah kecil ya, kayak masalah kecil dibesar-besarkan. Nah ini karena kurangnya komunikasi yang baik antar kalian ya, sehingga dia berpikir negatif tentang kamu, tidak juga adanya ketidakjujuran ya, adanya juga kalau dibilang drama ya. Jadi dia merasa bahwa hidup ini kok flat, hidup ini kok nggak seimbang, yang mana saya berjuang kamunya tidak, ini menurut dia ya. Ataupun mungkin tadi saya bilang bisa terbolak terbalik ya, entah di kamu yang merasa kok saya nggak diperjuangkan, dia kok cuek ya. Jadi dia dingin sama kamu karena ya kecewa ya, jadi dia kayak macam udah deh, malas, capek, lelah saya. Nah itu karena penantian yang tak kunjung ada gitu ya. Dia mau realita yang sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya, jangan ekspektasi lain realitanya lain. Tapi memang itu yang terjadi sehingga dia kecewa, makanya dia kayak udah deh, saya malas, udah capek, lelah saya ya. Apalagi kalau dibilang masalah yang tadi ya, kecemburuan, masalah keuangan, itu yang kadang-kadang aduh gimana ya, saya ini udah berjuang tapi dianya sendiri nggak berjuang, sayanya sudah menanti ya, tetapi penantian saya malah tak berujung ya. Nah ini sehingga dia merasa bahwa saya nggak nyaman bersama kamu ya. Akhirnya ada yang memilih untuk mundur karena tidak kuat dengan tekanan ya, dan berusaha juga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mandiri, berusaha juga untuk menjadi diri sendiri ya. Dan ya setidaknya dia mau juga kamu bisa merasakan hal-hal yang positif dari dia. Kalaupun memang dia ada kesalahan, ya kamu bisa membantu dia untuk bisa menenangkan hati dia, artinya bisa memberikan dia maaf, ataupun mungkin kalau ada luka batin kamu membantu dia untuk menyembuhkan luka batin ya. Terkadang dia melihat kamu tuh kayak cuek ya, mungkin kalau dia punya salah kamu seakan-akan oke, di mulut aja maafnya tapi di hati enggak, terus sikap kamu kasar ya menurut dia ya, karena orang ini kan sensitif juga ya, padahal kalau dilihat dia juga kasar ke kamu ya, jadi ibaratkan tidak berkaca. Tetapi ya itu karena ego dia masih tinggi ya, sehingga masih labil, masih childish, dan emosinya juga belum terkontrol, sehingga kadang-kadang malah merasa tersakiti padahal dia sendiri yang menyakiti kalian ya, Pisces ya. Tetapi ya itu kamu bisa, saya lihat di sini ya harus bisa mengimbangi ya, karena saya lihat di sini sama-sama tersakiti dan sama-sama menyakiti ya, karena diam, karena cuek. Jadi dia cuek, kamu cuek, dia diamin kamu, kamu diamin dia juga. Terus mungkin dia sakiti kamu juga balas menyakiti dia. Jadi energinya itu on off, ataupun malah tidak tidak sinergi gitu. Padahal sama-sama bucin, sama-sama sayang, sama-sama menginginkan kehadiran satu sama lain, tetapi pada saat bersama kok energinya on off ya. Kadang-kadang malah lebih baik nggak usah mempunyai pasangan, ini pemikiran dia ya. Tetapi pada saat dia pergi menjauh dari kamu, malah kok saya rindu, kok ada yang hilang dari diri saya. Nah ini pemikiran dia seperti gitu, karena ya dia sayang sama kamu, cuman tidak bisa mengembangi energi dia, tidak bisa mengimbangi dari energi kamu ya. Jadi ya akhirnya malah tersakiti sendiri karena diri dia sendiri ya, ataupun sebaliknya kamu yang merasa bahwa oke, saya diam,
untuk bisa meredam masalah ya, tapi ujung-ujungnya kamu tersakiti karena ibaratkan kamu kayak macam memendam amarah kekecewaan yang sangat besar, yang mana seharusnya kamu ungkapkan, cari solusi dari permasalahan itu, tapi ini kamu diam, bungkam untuk menghindari permasalahan, sehingga ibaratkan kayak macam dalam diri itu kayak macam mengamuk ya, kayak macam nggak nyaman ya, ibaratkan menderita gitu ya dari batin karena energinya nggak bisa keluar ya. Sehingga ada kekecewaan dari diri sendiri, dan akhirnya berdampak ke kesehatan, berdampak juga ke kerjaan. Nah ini terutama berdampak juga ke keuangan karena tidak bisa konsentrasi baik, hasilnya pekerjaan kamu nggak karu-karuan, ujung-ujungnya ya mungkin dapat marah dari pimpinan ataupun malah pekerjaan nggak beres, job berkurang. Nah ini ya, makanya tadi saya bilang ada masalah juga terutama keuangan yang di awal tadi saya bilang ya, dan akhirnya berdampak ke percintaan. Nah itu ya, karena kembali lagi, karena dari percintaan akhirnya ujung-ujungnya ke percintaan lagi ya. Makanya ke depan harus bisa lebih up, harus bisa lebih nyamankan pasangan supaya hidup kamu juga nyaman ya. Nggak usah terlalu baper ya, karena saya di sini pasangan kamu juga childish ya, baper terus, suka ya egois lah, dan mau menang sendiri, yang mana kamu pun malah merasa nggak nyaman ya. Kalaupun seandainya saya lihat di sini ada orang baru juga ya, kalaupun orang baru ya, saya lihat di sini dia nggak bisa ke kamu ya, karena dia masih menunggu waktu yang tepat. Dikarenakan ya tadi juga sama ya, dia merasa kamu itu orangnya agak pendiam, tertutup, ataupun mungkin masih ada luka batin dia, ataupun luka batin kamu yang harus diobati, mau berdamai dulu dengan masa lalu, hilangkan trauma, baru dia ke kamu. Ya dikarenakan saya lihat di sini dia lebih up ya, atau kamu yang lebih up kepada dia supaya energinya sinkron ya, karena dia merasa bahwa kayaknya nih Pisces menutup diri, kayaknya dia nggak suka sama saya, ataupun mungkin saya hanya akan jadi pengganggu buat dia, ataupun mungkin saya ini bukan tipe Pisces, jadi ya sudah, saya sadar diri dan saya pergi. Orang ini memantau kamu dari kejauhan ya kalau orang baru ya. Cuman kenapa sikapnya begitu dingin kepada kamu ya, karena kamu terlalu tertutup sehingga dia takut ke kamu ya, artinya segan aja, jangan sampai mengganggu atau membuat kamu nggak nyaman, atau malah ya pokoknya intinya mengganggu aja, karena dia mau membahagiakan kamu, bukan malah membuat kamu sedih ataupun malah mengganggu kamu ya. Dia nggak mau yang negatif, tapi dia mau yang positif. Dan dia merasa tidak diterima akan kehadiran dia, ya mau tidak mau dia mundur seperti gitu ya kalau orang baru ya. Dan dia lebih fokus pada karir dia dan lebih mengutamakan orang-orang yang memang mau menginginkan akan kehadiran dia di sisi dia. Ya dia melihat kamu tidak menginginkan dia, jadi dia mundur seperti gitu. Sedih ya. Padahal dia sayang kamu, dia melihat kamu dari jauh loh, kejauhan ya. Itu ibaratkan kayak macam gini kan, dia mau menggapai kamu, melari ke kamu, tetapi kamu pun tetap lari menjauh ya. Jadi ya dia putus asa dan akhirnya flat, diam di tempat, atau ya sudah dia pasrah ya, menunggu akan takdir Tuhan ya, untuk kalaupun seandainya kamu bersama dia nanti ya pasti nggak akan kemana kalau memang jodoh ya. Artinya gitu, ini ibaratkan kan macam kendaraan motor ya, dia berlari tapi elang, dan motor ini jalan sendiri, jalan terus ya. Ibaratkan kamu ya dengan impian kamu, dengan diri kamu sendiri, kamu lebih fokus pada diri kamu tanpa melihat dia ya, sedangkan dia ada menanti kamu, tetapi ya akhirnya penantian itu juga berujung ya dengan kelelahan, dan akhirnya ya dia sadar diri untuk lebih sabar menunggu situasi dan kondisi yang tepat, kalaupun itu diizinkan universe. Kalau tidak ya berarti dia sudah tahu bahwa jodoh saya bukan kamu, berarti ada yang sudah disediakan yang terbaik untuk kamu dan dia, seperti gitu. Lebih pasrah aja dan lebih berpikir positif. Oke ya, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kalian ya, yang mana sikapnya dingin ya, itu karena kamu dingin, dia dingin ya. Perlu kehangatan memang karena bucin, tapi kehangatan itu tidak dia dapatkan karena sama-sama jaim ya. Mungkin ke depan harus bisa lebih ekspresif ya, tunjukkan rasa sayang kamu, rasa cinta kamu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ada tindakan nyata ya. Jadi seperti gitu ya, kayak ibaratkan sayur tanpa garam hambar aja ya. Dia mau mencari orang yang bisa melengkapi, bukan hanya satu yang berjuang ataupun malah satu menerima karena kasihan atau karena kesepian ya, kalau orang baru. Seperti gitu ya. Semoga resonate ya. Yang pastinya kenapa sikapnya begitu dingin kepada kamu ya, karena diawali dulu dari kamunya. Jadi kamu harus banyak introspeksi diri juga untuk bisa lebih wake up ya.
Dan ya setidaknya bisa plong gitu ya, supaya dia juga merasa nyaman atas kehadiran kamu. Oke, mungkin itu yang saya bisa readingkan ya, ataupun yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan kamu. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, dan Leo. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, N, R, T, U, J, W, X, D, H, L, N, T, M, R, N, U, J, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up ya. Dari bulan ada November, Desember, Februari, Maret, Januari, April, Juli, Agustus, Juni, September, November, dan Mei ya. Dan dari angka saya ambil patokannya dari tanggal 1 sampai 31, tapi ini bukan tanggal ya, maksudnya ini bukan tanggal saja ya, ini berkaitan dengan angka, jadi kamu bisa menyesuaikan entah tanggal, nomor baju, nomor sepatu, nomor rumah, ataupun yang lainnya sesuai intuisi kamu. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10, ada angka 6, 8, 10, 9, 7, 3, 4, 8, dan 1 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ya, ada angka 18, 19, 16, 17, 11, 12, 13, dan 18. Dari 21 sampai 31 ada 30, 31. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di lapangan depan agak banyak orang ya, orang bermain, sudah sore ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada angka 22, 28, 29, 27, dan 21 ya. Berarti ada beberapa yang double, banyak yang double ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Berarti itu orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang memang energinya up ya. Dan itu dari keempat kategori, dari zodiak, inisial, dari bulan, dan dari angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu ya. 1, 2, 3. Apa pesan semesta untuk kamu? Pesan yang ingin universe sampaikan kepada kalian Pisces. Wow, universe mau juga kamu itu kan. Jadi kamu itu dingin karena memang kamu juga itu sensitif. Jadi universe mau kalau memang kamu mau ya, kalau kamu memang mau memaafkan yang betul-betul memaafkan, bukan hanya sekedar di mulut aja. Terkadang juga dia salah kepada kamu pun sakit hati, jadi energinya sama, kamu membalas sakit hati, dia pun lagi sakit hati. Makanya tadi saya bilang ya, ada yang tersakiti dan ada yang menyakiti, dan harus bisa lebih gentlewoman dalam menghadapi masalah ya. Saya lihat di sini kamu kurang ekspresi ya, kurang tindakan, lebih banyak duduk diam, renung ya. Ada masalah, bingung ya, harus diselesaikan. Sekecil apapun masalah ya, ataupun permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu harus diselesaikan. Bukan hanya tunggu diam di tempat ataupun ya menanti kapan datang mujizat untuk bisa diselesaikan ya. Nggak bisa. Masalah kamu ya kamu sendiri yang harus selesaikan, bukan orang lain ya. Harus lebih dewasa. Selama kamu mempunyai masalah, kamu gak akan bisa bahagia. Jadi hidup itu harus lebih tenang, harus bisa menghadapi semua cobaan ya, supaya hidup kamu jauh lebih tenang, hidup kamu jauh lebih bahagia. Ujung-ujungnya juga kan kembali lagi ke keuangan, kesehatan, cinta kasih ya. Itu semua berantai. Jadi universe mau kamu lebih up pada diri sendiri. Jangan pernah mengecewakan diri. Maafkan orang di masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Maafkan juga diri sendiri ya. Terkadang itu kamu itu memberikan yang terbaik buat orang lain. Pada saat orang itu tidak membalas kebaikan kamu kecewa, amarah, sakit hati. Jangan ya. Kalau menolong aja ikhlas. Kamu punya rezeki di tempat lain, walaupun mungkin bukan dia yang menolong kamu ya. Jangan pernah kita mau meminta balasan dari orang yang kita bantu ya, ataupun meminta balasan kasih sayang yang kita sudah berikan kepada orang itu. Kalaupun memang orang itu tidak membalasnya, kamu mungkin mendapatkan kasih sayang dari orang lain ya, yang memang pantas dan akan universe berikan orang-orang yang terbaik ya. Jadi selalu berikan yang terbaik supaya ke depan kamu mendapatkan karma baik ya. Jangan pernah membalasi amarah dengan amarah, sakit hati dengan sakit hati ya. Lebih berpikir positif, lebih menabur kebaikan, menabur cinta kasih. Walaupun kita tersakiti, ingat ya, hukum tabur tuai itu berlaku ya. Selama kamu berlaku memberikan yang terbaik untuk diri kamu dan orang lain, pasti ke depan kamu akan mendapatkan yang terbaik, walaupun bukan dari orang itu ya. Ya pokoknya intinya berpikir positif,
lakukan yang terbaik untuk diri kamu ya, ke depan hidup kamu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.